Dan narasumbernya juga keren-keren banget nih Syahdan. Dan Pastinya Ubi. yang hadir bersama kita, Bapak Herianto Tandra selaku moderator malam hari ini. Wes. Bapak Herianto, tepuk tangan dong. Kita boleh berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Herianto. Nah, Bapak Herianto Tandra merupakan seorang agency leader berpengalaman dan penuh prestasi. Banyak fansnya ya Pak. Beliau memulai awal karirnya sebagai seorang pengajar sebelum akhirnya bergabung bersama Prudential di tahun 2002. Dengan semangat juang yang tinggi, beliau terus mengembangkan bisnisnya hingga berhasil mencetak lebih dari 1.000 leader sukses. Woo! Berbagai Luar pencapaian, PCC, Star Club Producer, Leader berhasil diraihnya. Dan dengan kesuksesan traveling dan menjelajahi dunia menjadikannya Pak Herianto sebagai seorang leader yang kaya akan pengalaman dan wawasan global Bapak Ibu. Wow. Baik kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk moderator kita malam hari ini Bapak Herianto Tandra. Oke, selamat pagi Prudential Indonesia. Oke ya, hari ini senang sekali, luar biasa, ada lebih dari 1.000 leader datang dengan satu message. Satu message, yaitu bagaimana kita mengembangkan bisnis kita lebih baik, kita memberdayakan lebih banyak orang dan mengangkat hidup orang menjadi terangkat setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, hari ini bersama dengan saya kita akan panggilkan beberapa teman-teman yang mungkin saya yakin usia mereka di Prudential mungkin jauh lebih tua daripada usia Anda mungkin. Ya. Ketahuan ya. Oke ya. Oke, saya punya 4 narasumber yang hari ini kita akan kupas. Yang mungkin ini kesempatan yang langka sekali Bapak Ibu ya. Karena mereka ini suhu-suhu yang sudah sering bertapa di gunung ya. Ya, jadi ini pertama kalinya mereka akan dihadirkan dan secara langsung dan bersamaan. Oke, mungkin saya akan, udah ready belum ya? Oh udah di sini, oke. Oke ya. Mungkin saya panggilkan yang paling senior dulu, nomor 1 adalah Pak Tek Holman Cendana, silakan Pak. Please come on stage. Apa kabar Pak Holman? Oke silakan Pak Holman. Oke kita punya mic-nya, kita kurang mic-nya satu lagi ya. Oke dan yang kedua, ini kita panggil berdasarkan urutan senioritas loh. Ya, dan yang kedua saya mau panggilkan salah satu guru saya. Saya ingat sekali beliau pertama kali, saya ikut seminar pertama kali tahun 2003 dan beliau menjadi salah satu pembicaranya di SNR Seminar 2003 Januari di Purwakarta. I still remember that. Oke, Pak Teji Timotius silakan Pak Tim. Thank you Pak Tim. Dan yang pasti mungkin yang paling cantik hari ini ya. Yang paling cantik kursinya di tengah ya. Iya siapa lagi kalau bukan Bu Linda Wijaya. Silakan Bu Linda. Oke, last but not least kita punya seseorang yang dari Surabaya, rajanya Surabaya, dulunya joinnya waktu masih mahasiswa ya. Sekarang juga tampangnya masih mahasiswa sih. Ngakunya mahasiswa pasti kan ya. Oke, Ko Edi Tyson silakan maju ke depan, terima kasih Ko. Oke, ya Bapak Ibu sekalian ini sesi kita 1,5 jam. Nanti kita punya QR code, Anda bisa scan, nanti kita akan mungkin pick beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Ya, tukar. Untuk teman-teman boleh ketik pertanyaan dan kita akan pilih 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan yang mungkin paling oke ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman ini adalah 4 ya. 4 orang yang jarang sekali turun. Jarang sekali turun ya. Pasti saya tahu teman-teman, saya udah
lihat dari muka-muka Anda, saya tahu Anda pasti mau nanyanya apa. Ya. saya mungkin yang paling ujung dulu ya, ada Pak Tim di paling ujung. Boleh mic-nya boleh dipegang teman-teman? Ya silakan Bu Linda. Oke, Pak Tim join tahun berapa Pak Tim? Saya join di tanggal 26 Oktober tahun 2000. Jadi ini tahun ke-24-nya saya. Tahun ke-24. Belum yang paling tua. Oke. Pak Holman, join tahun berapa Pak Holman? Oke, saya join di tanggal 30 Mei tahun 96. Wah, tahun 96 teman-teman ya. Ada yang lahirnya di atas tahun 96 enggak? Tahun 97 baru lahir. Coba lihat. Lu belum dibikin, ini udah sukses. Udah join ya. Baru 28 tahun. Baru 28 tahun ya. Oke ya. Kemudian Bu Linda. Bu Linda join tahun berapa? Oh, tahun 99. Tahun 99. 1999. Tahun 99. 25 tahun. 25 tahun bersama Prudential Indonesia dan Ko Edi? Tanggal 3 bulan 2 99. 99, Iya. 25 tahun Tahun ya. ke-26 ini saya. Oke, Betul, ya. saya kalau nggak disandingkan dengan beliau-beliau, saya merasa tua sekali. Karena saya 22 tahun di Prudential, saya join 2 Oktober 2002. Saya merasa udah tua banget, tapi di antara mereka berasa muda sekali. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, hari ini yang diundang hari ini adalah para master builder. Master builder itu adalah orang-orang yang multi-billion leaders. Mereka-mereka yang punya income 2 digit 1 tahun, ya di atas 2 digit miliar, bukan 20 juta, 30 juta, bukan. Ya. Nah, tentu saja teman-teman kita akan 1,5 jam ini kita akan korek teman-teman, sehingga teman-teman bisa lihat intisarinya apa. Apa yang teman-teman kerjakan hari ini telah dikerjakan mereka belasan puluhan tahun yang lalu. Ya, kesulitan yang teman-teman lalui telah mereka lalui juga belasan puluhan yang tahun lalu. Ya, oke, saya mungkin ke Pak Holman dulu. Pak Holman punya berapa tim sekarang, Pak? Ya, kalau AD sekitar 150. AD ada 150. Ya, kalau AAD sekitar, kalau leader? Kalau AAD sekitar hampir 300. Hampir 300. Kalau Pak Tim? Saya AD ada 133, AAD 200-an lah. Tapi kira-kira total leadersnya ada 450. Oh. Kok ini inget gak? Kebanyakan gak inget. Iya betul, kurang lebih 125-an, ya leadernya kurang lebih total ya 300-an. Ya. Bu Linda? 1000-an lebih. 1000-an lebih ya, wow. Kalau AD-nya ada berapa AD-nya? Ya, mau oleh seperti itulah jumlah semuanya. Oh, oke ya. So teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya, di bisnis ini income kita berkorelasi positif dengan jumlah leader. Oke, jadi sebenarnya dengan pertanyaan ini teman-teman sudah mendapatkan semua intisari dari talk show kita. Begitu pulang, lu pergi rekrut lah. Ya, pulang ya lu pergi rekrut lah ya. Oke, ini kan perjalanan yang panjang ya bersama Prudential. Dan saya tahu banyak sekali yang nggak gampang ya, nggak gampang. Mungkin boleh nggak sih cerita dulu apa sih background yang membuat teman-teman ini mau dulu masuk ke industri yang zaman dulu itu kita industri insurans itu very tough loh. Sangat tidak populer. Ya, sangat tidak populer ya, tidak seperti teman-teman sekarang yang karena ada Instagram, karena ada sosial media jadi terekspos bahwa bisnis insurans itu bisnis yang income-nya besar. Tapi zaman kita itu hampir nggak ini. Mungkin saya mulai dari siapa dulu? Pak Tim. Pak Tim background-nya apa dulu? Kenapa memutuskan join ke industri asuransi? Ya, saya background-nya bankers ya, manajer bank. Jadi waktu itu Banknya masih ada? banknya udah almarhum juga. Ya mesti tanya dulu banknya masih ada apa enggak. Jadi kalau disebut juga teman-teman pasti nggak tahu ya. Iya. Udah likuidasi ya zaman Orde Baru ya. Tapi grupnya ada, buildingnya masih ada di seberangnya Prudential Tower ini. Tamara. Bukan. Oh nggak boleh sebut merek ya. Ya. Oke. Ya, Ya. kenapa waktu itu keluar dari bank dan masuk ke industri asuransi?
Nah, waktu saya sebagai manajer bank, saya sudah mulai melihat bahwa sebelum 98 itu sudah pernah ada beberapa bank yang level menengah bawah itu sudah kena likuidasi gitu ya. Saya sudah melihat, sementara saya juga melihat bahwa masa depan insurance itu kita punya potensial market yang luar biasa. Walaupun waktu itu pengetahuan saya masih sangat terbatas, tapi saya sudah melihat masa depan di industri asuransi jiwa itu luar biasa. Oh. Nah kemudian waktu itu saya sebagai part-timer lah gitu ya di salah satu perusahaan asuransi yang lain gitu. Dengan menjalankan itu sebagai part-timer itu beberapa tahun saya melihat hasilnya sama dengan saya sebagai full-timer manager bank. Yaitu itu menambah keyakinan saya bahwa bisnis asuransi ini luar biasa. Jadi saya pribadi memang percaya asuransi jiwa itu luar biasa. Satu keajaiban finansial lah, produk finansial yang sangat luar biasa gitu ya, yang diciptakan oleh manusia gitu. Setelah itu tahun 98 kan gelombang krisis moneter. Nah, itu lebih banyak lagi bank yang bertumbangan, termasuk bank tempat saya bekerja. Saya langsung tidak ragu-ragu, saya langsung ambil keputusan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk full time gitu. Waktu krisis ya? Ya, itu waktu itu waktu kerusuhan ya? 98 ya, 98, setelah kerusuhan selesai. Jadi waktu itu saya masih perusahaan yang lama. Nah di saat itulah Prudential mulai meluncurkan unit link. Jadi kemana-mana kalau kami prospek, kita selalu kalau bertemu dengan kompetitor dari waktu itu dari Prudential, kami selalu kalah gitu loh. Nah dari situ akhirnya saya ambil keputusan saya mau join Prudential gitu. Ya. Waktu Pak Tim join Prudential kita udah nomor 1 belum? Belum Nomor 1? Belum, itu perusahaan tempat lama saya waktu itu lokal, dia nomor 1. Nah cuma kalau nyebut namanya nggak enak ya, dia nomor 1 waktu itu. Nah sehingga saya melihat ini juga satu warning bagi kita sekarang bahwa kita ketika kita nomor 1, kita lagi bagus, kita harus selalu mencapai puncak-puncak yang berikutnya Ya, lagi. harus gitu. terus inovasi Harus ya? terus inovasi, betul. Iya. Tapi waktu saya join 2002 Prudential sudah nomor 1 loh. Teman-teman Prudential ada di Indonesia itu tahun 95. Iya. Ya, waktu saya join 2002 udah nomor 1. Jadi dalam 7 tahun menjadi perusahaan dan omset terbesar dengan sales force terbanyak dan jumlah nasabah terbanyak dalam 7 tahun. Boleh plus buat kita semua? Oh, boleh plus buat kami semua, kami. Waktu itu Anda belum lahir, sorry. Ya. Oke, kemudian Pak Tim waktu itu saya taunya dulu itu kita taunya orang-orang yang join di industri asuransi, mereka itu fokusnya itu jualan ya. Dulu itu kita taunya kan ada banyak tante-tante Manulife apa ya kan sih. Enggak, teman-teman kalau tahu orang-orang dulunya, iya yang rambutnya sasak gitu, yang itu. Yang mereka jualannya tuh push selling bawa kue gitu loh, ya nggak sih? Pokoknya nggak tanah nggak pulang aja. Ya, mereka nggak ngerti financial planning, pokoknya datang tongkrongin gitu kan. Nah, dulu itu kan orang taunya insurance itu adalah profesi, bukan bisnis. Ya kan? Kalau teman-teman sekarang yang join, taunya Prudential adalah bisnis. Saya datang untuk kembangkan bisnis saya untuk merekrut. Tapi zaman dulu, untuk orang yang di masanya Pak Tim join, dan kemudian punya mindsetnya untuk merekrut, itu sangat rare loh, sangat langka loh. Karena zaman dulu orang fokusnya adalah jualan, taunya join Prudential, join asuransi itu jualan, agen asuransi, dan yang jalaninya ibu-ibu. Dulu begitu loh. Ya nggak ada anak muda kan. Nah apa yang membuat Pak Tim kemudian berpikir bahwa ini saya harus ngerekrut nih, ini saya harus kembangin tim nih. Ya, saya merasa waktu itu ya saya sangat bersyukur ya teman-teman ya. Sebelumnya saya dari perusahaan yang brand sistem cabang gitu ya. Sistem yang tadi cabang. saya sebagai part-timer. Tapi ketika masuk ke Prudential kita punya culture berbeda, culture-nya agency. Jadi ketika brand system itu di tempat kami yang lama itu banyak yang sifatnya itu one man show lah. Jadi kami rekrut itu dari awal sampai akhir itu lebih banyak diri sendiri. Tapi ketika masuk ke agency, culture-nya berbeda. Jadi itu kami waktu itu memang di training, ya bersyukur kepada leader-leader yang bergabung di awal itu. Kita sudah dikasih visi yang ke depan, bahwa kalau mau jadi kaya di industri asuransi jiwa, kita harus bangun grup.
Kita Bangun semua grup. bangun grup. Dan waktu yang itu ditanamkan Prudential, terus. Ya. Prudential pelopor yang agency yang bangun Betul, grup ya. Di saat semua perusahaan asuransi lain masih sibuk untuk jualan, kita sudah mulai dengan masuk dan harus bangun grup. Betul, dan selalu kita ditanamkan mindset bahwa Prudential adalah bisnis. Kita adalah entrepreneur. Kita adalah pebisnis. Dan itu culture seperti itu yang dibangun di agensi itu membuat kami yang awal-awal bergabung itu begitu bersemangat untuk membangun grup. Gitu. Memangnya kalau di perusahaan kompetitor sebelumnya, mereka culture-nya apa Pak Tim? Culture-nya itu lebih ke arah tadi saya bilang. Mereka itu masih seperti kalau sistemnya cabang kan seolah ya kita seperti mindsetnya itu kayak karyawan, atasan bawahan begitu. Ya saya banyak interview teman-teman yang masih sistem branch itu. Dia bilang kalau dia ditugaskan di satu kota, misalnya kota A. Kemudian dia rekrut 100 agent gitu. Someday dia ditugaskan ke kota yang lain, 100 yang tadinya dia bangun bukan punya milik dia. Dia mesti bangun lagi di kota B tempat dia bertugas yang baru. Berbeda dengan Prudential, saya selalu ketika rekrut saya bilang, siapapun yang kamu rekrut hari ini bagi kita semua ya, selama kita masih stay di Prudential, selama kita masih memenuhi persyaratan yang diminta oleh ketentuan perusahaan, itu akan menjadi milik kita selama kita berkarir di Prudential. Tidak terbatas tempat. Betul, tidak ada batasan, seluruh Indonesia kita boleh merekrut. Oke, boleh proses meriah untuk Pak TJ Timotius. Pak Holman. Saya ke Pak Holman ya. Pak Holman umur berapa Pak? Umur 68 tahun. 68. Saya sih Acek. Boleh panggil Akong yang lain. Udah pensiun, udah Akong pensiun. kaya. Abang kaya loh. Pak Holman, oh papa ya. Semua panggil papa ya. Biar jadi anak angkat. Pak Holman dulu backgroundnya apa ya Pak Holman ya? Ya saya backgroundnya pengusaha, jadi ada bergerak di bidang import sama trading gitu. Import dan trading, sebelum join Prudential. Betul. Sebelum 96 udah import dan trading. Betul. Oh, wow, so teman-teman ya, sebelum tahun 96 beliau sudah import dan trading. Ya, jadi belum ada YouTube cara impor bagaimana, dia udah lakukan impor. Dan beliau tinggalkan bisnisnya join di Prudential. Jadi bagi yang baru mau belajar impor, belajar trading, mending lu gak usah. Ya, mending lu gak usah. Ya, jadi impor dan trading ditinggalkan. Terus join ke Pru. Kenapa waktu itu meninggalkan bisnisnya dan join ke Pru? Oke, ya join ke Pru ya karena awal saya direkrut oleh timnya orang Malaysia dan berapa kali mereka approve saya. Yang saya dengar ya mereka approve saya juga 6 bulan approve saya gabung. Tapi saya pernah dengar dari orang Malaysia, pertama waktu dia nawar ke saya ketawain dia gitu loh. Jadi saya lupa kenapa saya ketawain, saya pikir saya pengusaha, ngapain ini ojek gua ke Prudential gitu. Ya tapi dalam perjalanan 6 bulan, akhirnya ya lulu juga, salah satu ya mereka bolak-balik jelasin ke saya bahwa bisnis ini bisa income 100 juta satu bulan. Ya tentu buat teman-teman, Anda gak bisa lihat zaman dulu punya 100 juta dengan zaman sekarang punya 100 juta. Dulu besar sekali. Dulu punya 100 juta ya zaman sekarang mungkin 500 juta. Jadi mereka bolak-balik, jadi saya pelajarin bla-bla. Menurut hitung-hitung itu make sense, masuk akal ya karena saya pedagang kan. Jadi saya pikir ya kalau bisa 100 juta sedangkan bisnis saya gak bisa 100 juta sebulan. Saya pikir ya kenapa saya gak coba aja saya masuk. Itu aja awal. Pak Holman kenapa percaya ya? Itu tahun 95 Prudential datang. 96 rekrut Pak Holman, itu yang 100 juta aja belum ada loh. Itu dia yang jago atau Bapak yang ketipu gitu waktu itu? Atau punya iman sekali, iman yang kuat sekali? Dia yang jago rekrut. Dia jago ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ya kita bilang ya, banyak sekali orang bilang saya perlu lihat bukti. Betul? Perlu lihat bukti. Bapak Ibu teman-teman, beliau join tahun 96, waktu itu Prudential baru 1 tahun umurnya. Baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun terus nawarin bisa 100 juta loh. Berapa tahun 100 juta? 5 tahun ya? 5 tahun 100 juta, itu perusahaan baru 1 tahun. Ya, jadi yang jago itu yang nawarin atau yang ketipu. Ya saya yang ketipu aja. Ketipu ya. Tapi untung ditipu. Untung ditipu, oke ya. Boleh tepuk tangan.
Oke, kemudian Pak Holman itu kan juga sama ya, fokusnya bangun tim. Itu langsung bangun tim atau di awalnya itu masih jualan? Jualan termasuk sedikit. Termasuk sedikit. Jadi lebih banyak bangun tim karena background saya kan pengusaha. Yang saya cari yang income 100 juta, bukan cari komisi. Mindsetnya oke sekali. Ya memang saya mau cari uang besar di Prudential. Jadi udah tahu ya, pasti kalau masuk ke sini saya harus bangun grup ya. Iya. Kembangin tim saya, jaringan Betul. saya ya. Betul. Bukan untuk jualan ya. No. Jadi dari awal memang rekrut. Lebih dari awal tuh udah rekrut. Sekarang kan Pak Holman masih merekrut saya lihat ya. Ada tapi agak slow aja. Oh ya udah santai lah. Gak segencar zaman dulu. Iya, udah santai lah, udah santai. Udah Udah enggak buat kita-kita aja. Betul. Ya. Setuju. Marketnya buat kami-kami aja. Buat generasi ke bawah. Iya, santai aja udah. Betul. Nanti saya suruh papa saya temenin. Setuju, Papa saya setuju. 70. Seumuran Acek. Boleh. Gabung aja. Iya. Oke, saya ke Ko Edi ya. Saya ke Ko Edi. Kita sampai jam 8.15 ya. Nanti kalau udah mau selesai dilempar aja ya, ditimpuk ya kalau nggak ini. Ko Edi joinnya waktu kuliah ya? Lulus kuliah jadi Lulus mahasiswa. kuliah. Mahasiswa. Betul. Ko Edi umur berapa sekarang? ABG aku baru gocap ya. Dari lulus kuliah sampai gocap ya? Yes. Wow. Ya. Dari lu stay di Surabaya? Iya, Surabaya betul. Saya lahir dari Donggala, numpang lahir aja, umur 1 sudah pindah Surabaya. Direkrut oleh? Leader saya yang sudah pindah itu. Oke. Ya. Ditangkap alien. Iya. Iya. Ya. Kalau dia pegangan tiang kenceng-kenceng. Jadi pasti sedot, dia nggak ke bawah. Vakumnya sudah kuat. Pegang kenceng-kenceng. Oke, apa yang membuat Gabung ya. gabung? Oke. Ya nggak sih? Kan mahasiswa dulu cari kerja kan gampang kan dulu betul, ya. Betul. Nah, saya lulus tahun 98, mungkin teman-teman tadi sudah cerita waktu Krismon. Saya lihat orang bank kok bagus ya. Saya dulu kuliah jurusan ekonomi keuangan. Setelah saya lulus, apa yang saya mau dapatkan tak seindah yang saya inginkan. Saya masih ingat UMR waktu itu 500.000. Teman SMP saya, dia tunjukin saya income 20 juta. Sudah nyontek sama saya, cuma menang cerewet aja. Ya, saya dalam pikiran adalah, yang bodoh ini saya atau dia ya? Dia income 20 juta, saya income 500.000. Dia kerja 1 bulan, saya kerja 40 bulan. Dia kerja apa? 20 juta? Itu. Yang itu tadi Prudential itu. Prudential. Yes. Jadi Ko Edi direkrut oleh teman sekolah. Teman SMP betul. Teman SMP Betul. yang dulu nyontek. Iya. Tapi di Prudential sudah 20 juta. 20 juta betul. Ko Edi gope. Gopecing. Nah. Dulu UMR 500.000. Gopecing betul. Tahun berapa itu? 98. Kerjaan kan harus cari nasabah yang tabungan atau kartu kredit. Saya masih ingat satu aplikasi 10.000. Sorry kalau di sini ada masih bank ya, segera tobat aja ya. Ya. Oh, jadi dulu kerja Ya. di bank. Belum sempat. Belum sempat. Akhirnya saya coba di Prudential 1 tahun. Kalau memang jodoh saya di sini saya lanjut, tapi enggak saya keluar cari income yang pasti. Ya. Dan akhirnya keturutan sampai hari ini. Luar biasa. Wow. Ya. Jadi belum pernah kemana-mana ya? Belum ya. Lulus kuliah langsung ke Prudential. Betul. Wah, beruntung Betul. sekali loh. Nah, Ya, jadi buat teman-teman Loyal di sini. lah, betul, Ya, jadi buat betul. teman-teman di sini ya, kalau Anda lihat ini beliau-beliau ini sudah melalang buana, ya akhirnya ke Prudential. Jadi bagi teman-teman yang berpikir melalang buana atau sekarang lagi di buana lain, Anda boleh putuskan besok full time di Prudential, ya. Oke. Sip. Oke, saya mau ke Bu Linda nih. Cukup ya. Bu Linda, kayaknya di antara kita berempat Bu Linda paling terkenal. Wah, bisa aja. Iya. Tepuk tangan untuk Heri dong. Oh, bisa Yang paling aja. terkenal. Bisa aja. Karena income-nya paling gede kan. Ini kalau ditanya income paling takut loh. Paling takut. Enggak loh. Padahal gue tahu income-nya berapa. Ini juga paling gede tuh. Sesama gede, nggak usah saling menggedekan. Berkat Prudential dong. Tepuk Iya. tangan untuk Prudential. Yes. Ya. Bu Linda dulu joinnya sebelum join di asuransi ya? Ya, saya di Bumi Putra. Itu branch system. Oh. Jadi
Jadi saya 4 tahun di sana, Tuhan itu sungguh baik, jadikan saya top agent, top leader ya. Saya sampai dapat mobil, tapi itu adalah brain system. Seperti tadi Pak Tim ngomong ya, jadi brain system. Kita perlu agency system dari dulu. Dari dulu kita itu, karena pioneer agency system itu hanya ada di Prudential. Dari dulu saya cannot compare. Ya, jadi teman-teman bersyukur hari ini ada di Prudential teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak? Kita punya kompensasi, the newest compensation yang launch kapan? Yang terakhir ya? 2021. Itu adalah kompensasi yang terbaik seluruh perusahaan asuransi seluruh Indonesia dan yang terbaik seluruh Prudential Asia Pacific. Anda harus tahu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Rusli ya, berjuang habis-habisan buat kita ya. Ya. Makanya Pak Rusli mesti sama-sama kita terus ya. Jadi teman-teman, amin ya, oke. Jadi teman-teman, paling bagus teman-teman gak usah kemana-mana, percaya saya deh, percaya. Saya sudah 30 tahun di industri ini, 30 tahun. Jadi saya sudah tahu kompensasi di mana-mana. Kalau Anda, saya mau tanya nih, siapa yang satu hari akan tua? Semua dong, masa nggak tua? Benar nggak? Siapa satu hari akan tua? Siapa satu hari akan menghadap Tuhan? Mau jadi ini ya? Enggak kan menghadap Tuhan, mau jadi tua-tua enggak kan? Siapa satu hari akan menghadap Tuhan? Saya. Kalau waktu menghadap Tuhan, perlukah kita itu siapkan legacy, warisan? Perusahaan mana yang bisa bertahan, jangan kita bisa long term, long life, they don't long life loh, benar nggak? Ya kan? Benar nggak? Banyak perusahaan yang insolvent. Teman-teman, Prudential kasih kita kompensasi, teman-teman tahu nggak apa yang terbaik? Master Builder. Master Builder itu apa teman-teman? Boleh saya minta slide-nya sebentar aja? Supaya teman-teman tahu nih ya. Tepuk tangan meriah untuk speaker kita hari ini, Ibu Linda Wijaya. Bukan, saya bilang sama Harry ya teman-teman. Aduh, saya punya kerinduan. Kalau teman-teman lihat ya. Kita itu punya, kita punya 3 sumber income. Ya, kalau teman-teman ini siapa yang di luar Jakarta? Boleh nggak saya minta? Yang di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Oke. Sisa dari Jakarta ya. Oke, teman-teman kita punya 3 sumber income. Kalau sumber income pertama adalah kita sebagai agent. Benar nggak? Agent kan dapat komisi, dapat bonus. Kedua dapat apa? Kita kalau sebagai leader, Anda lihat ya di sini ya. Anda lihat di sini dapat leader sebagai overriding. Apakah Anda AAD atau AD? Hilang. Oke. Oke. Yang ketiga, no, I want to see it here. No, don't go too fast. Can you go back? Oke. Yang ketiga, teman-teman adalah senior leader. Teman-teman, gak usah kalau Anda nggak bisa baca kata-katanya. Emas mana yang paling banyak? Emas mana yang paling banyak? 1, 2, atau 3? Kanan. Siapa bilang kanan? Siapa bilang saya mau kanan? Saya. Iya dong, masa Erianja? Benar nggak? Kita udah tahu emas paling banyak di kanan. Untuk mendapatkan emas paling banyak di kanan, kita mesti ngapain? Rekrut. Teman-teman, 20 tahun yang lalu saya masuk Prudential. From day one. Saya sudah mulai rekrut. Wow. Kalau nggak rekrut, nggak akan bisa. Anda move. Kalau next ya, next teman-teman. Jadi saya minta. Oke, teman-teman, Anda lihat ya. Ada standar, ada billing agency, ada master builder. Sorry kalau saya ngomongnya agak kayak Arifin kali ya. Kayak kereta api ya. Gak apa-apa Bu, lanjut Ya. Bu, lanjut. Bukan, jadi teman-teman, Anda kalau lihat slide ini, kompensasi yang dibayar sama Prudential paling banyak itu di mana? Kanan. Itu apa? Master Builder. Itu apa teman-teman? Master Builder. Siapa mau jadi Master Builder? Saya kasih kesempatan sekali lagi biar Tuhan mendengar. Siapa yang mau jadi Master Builder? Saya. Hey. Makanya Anda mesti rekrut. Coba tepuk tangan kiri kanan. Rekrut. Rekrut. Hey. Rekrut. Slide, next lagi slide-nya. Next lagi. Next slide.
Oke. Teman-teman, Master Builder is the best in Prudential Asia Pacific dan in insurance industry. Tepuk tangan dong ya. Teman-teman, kalau Anda lihat di sini harusnya siapa yang ade? Siapa yang sekarang ade? Boleh saya lihat tangannya ade? Ya, ade yang di bawah, ade nol deh ya. Ade nol. Siapa yang ade nol? Oke, ini bukan ade nol ini. Ya kan, teman-teman, Anda kalau ade nol, artinya di bawah Anda nggak punya ade. Anda kalau mau jadi master builder, the first thing you should do. The first thing apa? Ciptakan 6. Berapa? Coba tangannya 6 direct. That is the first thing. Berapa? Direct. 6 direct. 6 direct. Itu hal pertama. Setelah itu harus punya modal 6 dulu, baru bisa ke 192 teman-teman. Terus teman-teman ngomong ya, saya pernah dengar loh, Prudential ya kalau kita udah tua, itu dilempar jauh-jauh katanya, nggak dapat income lagi. Siapa bilang? Teman-teman, harusnya ada 1 itu kan 6 kan? Teman-teman kasih 3 kali lipat, berapa? 6 kali 3 berapa? 18. Kasih ade pertama itu, ade generasi pertama Anda harus 18, Anda tidak akan didemosi. Benar nggak Pak Rusli? Karena apa? Mintanya 6, kita kasih 18. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Kayak RBC kita. RBC ketentuan pemerintah berapa? 120. Kita berapa kali? 3 kali. Coba. Makanya teman-teman, kita harus pikirkan jangka panjang. Teman-teman kayak Dr. Arifin, berapa directnya? 18 tiap tahun dia melahirkan 2. Bagaimana directnya pertama nggak ada 18? Teman-teman, jadi possible nggak? Possible. Terus ada yang tanya, berapa sih income-nya? Nah ya, next. Teman-teman, ini yang terakhir. Nggak apa-apa, Bu ini pertanyaannya daftar, ada pertanyaan silakan langsung dijawab. Jadi teman-teman, lucu banget gitu. Jadi teman-teman, Anda lihat ya, Master Builder kalau bagi Anda yang tidak tahu kalkulasi. Karena saya bicara di beberapa agensi, mereka bilang gimana ya kalkulasi? Let me show you how much money if you are become Master Builder. Berapa teman-teman yang terakhir? 1,8 miliar sebulan. Paham nggak? Bagaimana kalkulasi? Anda lihat omset ini kita bilang paling rendah ya. Ini 192 kan APE-nya. Teman saya sebelah kiri 300-an. Jadi Anda harus tanya dia berapa omsetnya. Ya dia cuma nggak mau ngomong. Kok kecil ya? Kok kecil ya? Oke, ya. Jadi itu teman-teman. Jadi Anda harus jadi master builder. Tunggu, 1 aja. Teman-teman, untuk jadi master builder, saya cuma pesen 1. Pesen 1-nya apa? Teman-teman tahu nggak? Rekrut. Setia. Thank you. Go to Herianto. Siapa yang tim gua nih, siapa yang sering bilang gua bawel? Lu orang ya, dynamic dan keturunan paling sering bilang gua bawel kan? Lu belum tahu ada yang lebih bawel. Ngomong gak berhenti. Kamsia lo Bu? Enggak kamsia lo, beneran lo. Gua tiap kali dibully anak-anak gua bilang bawel, ngomong diulang-ulang, ngomong gak berhenti. Iya gak? Sama master builder sama. Ya, kamsia lo. Ya. Ternyata di atas yang bawel ada yang lebih bawel. Oke, ini teman-teman semuanya kan adalah orang-orang yang bangun tim ya. Dan awalnya pasti kita semua punya tantangan. Ya, boleh cerita gak sih tantangan apa yang paling berat waktu di awal lah sekarang mah tantangan mah kecil lah ya nggak dibandingkan income tantangan jadi kecil. Tapi waktu di awal pasti kan banyak pergulatan, banyak hal-hal yang lebih challenging. Apalagi zaman-zaman teman-teman join itu dulu contoh sukses belum banyak. Orang-orang yang income besar belum banyak. Mau tunjukin apa? Ya kan sih? Jadi benar-benar datang itu karena iman aja. Ya. Iya, iman sama bego boro-boro beda-beda tipis loh. Makanya teman-teman ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru datang dan kemudian bilang, wah bisa begini, bisa begitu. Anda mesti tahu, ini udah proven benar-benar itu Prudential. Betul? Jadi kalau ikut ke perusahaan yang baru itu antara ya itu imannya tipis atau dia bodoh, ya. Nah, waktu di awal tantangan yang paling berat mungkin teman-teman boleh cerita mulai dari Pak Tim dulu, yang paling berat
apa sih yang ya cerita sedih lah. Biasa audiens itu suka cerita sedih. Betul nggak? Jadi kalau mereka cerita sedih, kalau bisa nangis mereka tepuk tangan pasti. Standing applause ya. Mungkin Pak Tim boleh cerita apa sih cerita-cerita sedih yang dulunya mungkin waktu tantangan di awal yang mungkin Pak Tim pernah alamin? Kalau saya momen-momen yang tak terlupakan adalah mungkin karena saya backgroundnya auditor ya. Saya di bank juga auditor, kepala accounting. Jadi saya orangnya cenderung adalah introvert ya. Jadi nggak banyak teman gitu ya. Jadi awalnya saya jalanin bisnis ini ya karena nggak punya market gitu loh. Nggak punya market, tapi karena saya suka baca buku, one day saya baca satu buku yang Thomas Matthew ya, dia orang Prudential Singapura, Dream Come True. Jadi saya dapat inspirasi bahwa untuk pergi itu kita bisa dapat market itu dari cold call. Jadi tim saya juga rata-rata nggak punya market juga gitu loh. Jadi saya temenin mereka cold call satu-satu gitu ya. Di sini ada Suroyo juga ya, tim saya juga dulu kita join field work, cold call gitu ya, sampai malam. Bahkan dia satu-satunya agent saya yang pernah tidur di rumah saya loh, bayangkan. Ya, pernah gitu ya. Makanya sukses ya? Iya sukses. Siapa yang pernah tidur di rumah leadernya? Jadi, kalau jadi belum, cold call-nya mungkin Anda belum sukses. Anda coba tidur di rumah leader. Iya. Dapat makan ya Pak Tim ya? Ya. Nah itu cold call itu menurut saya pengalaman yang tak terlupakan ya. Saya pernah sama Pak Supardi Husin juga. Kita cold call karena rata-rata Pak Tim itu leadernya Supardi Husin. Supardi. Maafkan hamba. Wow, Jadi cold leadernya call Pak Supardi. ini satu pengalaman tak terlupakan adalah waktu itu kami cold call di Kenari ya. Karena agent yang baru kan pergi cold call karena nggak punya market gitu. Jadi kita dari toko ke toko yang jual alat-alat listrik itu loh ya di Kenari itu. Satu pengalaman saya yang menurut saya berharga ya. Kadang kita agent itu si Supardi itu saking kreatifnya dia bilang kan kita dari toko ke toko. Kadang muncul ide, oh si toko Anu udah ambil loh, padahal belum gitu. Oh jadi bohong. Iya kreatif lah gitu. Itu ya. white lies. Ya. Itu white lies. Taunya yang punya toko langsung telepon ke teman dia. Jadi menurut saya tuh ya pengalaman yang aneh-aneh, lucu-lucu gitu ya. Iya. Ya hal seperti itu ya kita temenin agent, join fieldwork. Kalau recruit ya bersyukur pada Tuhan karena Prudential ada sistem ya kita BOP kan jalan terus. One on one kita juga jalan terus. Tapi bagaimana membuat agent itu aktif dan produktif itu kan challenging yang berbeda kan. Nah pengalaman saya karena nggak punya market ya dari cold call itulah ya banyak hal-hal yang menarik yang terjadi. Tapi awalnya saya bilang saya tunjukkan contoh sendiri dulu. Jadi dulu saya karena ide dari Thomas Matthew itu saya beli 20 kancing gitu ya, kancing jas itu. Jadi saya simpan di rumah 10, tapi tiap kali saya keluar rumah saya bawa 10. Jadi kalau saya prospek orang, kalau dia dengar ya saya pindahin ke kiri gitu. Nah itu sistem cold call yang saya lakukan terus. Wow. Kalau 10 sudah selesai, saya baru boleh pulang rumah. Boleh tepuk Nah tangan dari yang meriah itu teman-teman. dari cold call itu ya. Jadi poinnya saya kemarin Marco juga sharing ya. Dia bilang orang mau sukses itu ada triangle for success ya. Satu itu mesti punya hard working. Yang kedua dia bilang intelligent, mesti cerdas. Yang ketiga ada desire. Kalau saya pikir diri saya, awal saya sudah punya desire. Kalau teman-teman baca cuplikan saya backgroundnya anak pengungsi. Anak pengungsi kan masa depannya suram, betul nggak? Ya sering dipandang remeh orang lah. Tapi hari ini saya tahu saya pernah tinggal di camp pengungsi itu lebih dari 1.000 anak seperti saya. Tapi mungkin puji syukur pada Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Hari ini saya mungkin salah satu yang paling sukses di lingkungan saya. Bahkan teman-teman SMP saya, teman-teman saya kuliah saya, mereka tahu saya sukses di Prudential. Ya bukan karena saya hebat. Awal saya tahu saya punya burning desire yang tinggi. Ya cerdas lumayan lah, karena saya rajin. Tapi challengingnya adalah hard working. Saya kira siapapun di antara kita, kalau kita punya 3 aspek tadi. Pertama, kita punya burning desire. Karena waktu itu saya
saya lulus SMA teman-teman. Itu karena kasih karunia Tuhan juga. Disponsor oleh, ada sponsor dari Kanada. Kanada ya. Jadi kan ada sponsor yang untuk orang-orang miskin yang World Mission itu. Saya salah satunya. Nah dari situ saya nilainya bagus ya. Walaupun saya ranking 1 itu ya di kota saya. Tapi untuk kuliah di Atmajaya saya perlu minta sumbangan dari saudara-saudara saya. Nah sejak itu saya tahun 86 datang ke Jakarta. Saya berpikir ini tidak boleh terulang kembali. Saya punya tekad dalam hati, ini tidak boleh terulang kembali. Kalau nanti saya sudah berkeluarga, saya punya anak, jangan sampai saya minta sumbangan lagi. Nah itu puji syukur pada Tuhan, anak saya ada 3, 2 kuliah lulus dari Amerika, 1 lulus Singapura. Anaknya udah terusin Pak Tim? Ah? Udah terusin Prudential? Ada yang terusin ya, ada 1 anak saya yang cowok ada di sini, sudah AAD juga. Nah oke, itu aja lah kalau terlalu panjang. Tapi saya mau kasih tahu bahwa melalui Prudential teman-teman, asal kita memiliki 3 hal tadi. Kita punya burning desire. Masa depan saya mau masa depan saya jauh lebih baik. Yang kedua, kita mau belajar, intelligent kita tingkatkan. Yang ketiga, kita punya hard working. Tidak ada hal yang menghalangi kita untuk sukses di industri ini. Thank you. Oke, terima kasih Pak Tim. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan dari audiens ya. Apa yang membuat Bapak Ibu teman-teman masih bertahan di Prudential? Ya income lah, siapa yang nanya pertanyaan ini ya? Apa yang membuat masih bertahan di Prudential sampai saat ini? Karena income-nya 20-an 30 miliar. Lu ada-ada aja nanya apa sih ini? Pesan buat kami yang semua yang masih berjuang merintis. Oh mungkin gini, mungkin saya ngerti pertanyaannya. Apa yang Bapak Ibu teman-teman lihat dari Prudential sehingga teman-teman ini sudah begitu lama dan fokus, tidak lihat kiri kanan dan fokus di Prudential sehingga punya income seperti sekarang. Itu ya pertanyaannya ya. Betul audiens? Wahai yang di luaran sana yang mengetik. Ya gitu, siapa yang akan menjawab? Jangan rebutan. Saya boleh jawab. Pak, Bu Linda jangan ya Bu. Jangan ya Bu ya. Ibu jangan ya Bu ya. Lama nanti. Nggak pegang mic. Jangan ya Bu ya. Ya kalau ditanya kenapa bertahan di Prudential sekian lama, ya sederhana. Ya kalau setiap bulan bisa income ratusan juta, di atas 1 miliar, masa saya tinggalin sih? Oke, ini enak loh ya tinggal baca ya. Enggak, bukan, next. Yang tadi, ini udah dijawab. Satu lagi, next. Oh ini voice comment-nya error nih. Next, next. Para suhu. Kalau lihat perjalanan karirnya, semua sudah di atas 20 tahun. Sampai saat ini sudah punya ratusan leader. Apa sarannya agar kami semua bisa sukses di bawah 10 tahun dan punya ratusan leader? Oke, Ko Edi, nggak rebutan. Ko Edi, silakan Ko Edi. Oke, yang tadi otomatis kan tadi sudah dijelasin ya juga ya. Kuncinya adalah rekrut. Ya. Maka tadi nyambung lagi yang pertanyaan yang dijawab sama Ko Holman adalah mungkin teman-teman yang pernah ngalami seperti saya, enggak enak namanya jadi orang susah ya. Nah, hari ini pun juga saya ngajak anak adalah saya bilang sama anak, Papa dulu berawal dari 0. Oh bawa anak juga? Ada bawa anak di depannya. Semua ada ya, suksesor. ya. Woi anaknya ya? Iya, yang depan. Wah ganteng sekali ya. Kirain adiknya. Iya, nah, itu adik saya. Ya, betul. Nah, betul. Ya. Boleh aja ke PIK abis ini. jam 3 baru pulang. Nah, mungkin saya tinggal di kampung ya. Dulu di kampung otomatis kan saya lihat teman kok bisa punya rumah, punya mobil. Kan saya enggak mungkin nyalain orang tua. Pak, kenapa kok saya terlahir sebagai orang biasa? Cuma tekad itu adalah membuat saya harus berubah. Saya lihat teman saya yang dulu nyontek sama saya kok bisa income 20 juta. Ya, saya ngelamar di bank 500 ribu. Saya cuma believe aja, dia bisa mau selesai, saya enggak bisa. Apalagi di Prudential, BOP-nya 5 tahun 100 juta. Saya cuma believe aja. Nah, tidak punya koneksi, saya mesti kanvas toko ke toko. 3 bulan saya tidak dapat nasabah. Yang Anda bisa petik adalah, kalau saya keluar, saya tidak mungkin bersyukur sampai hari ini. Ya, itu yang luar biasa. Apa yang harus kita pelajari?
Mungkin teman-teman nggak akan lihat, waduh kegagalan saya ini otomatis Anda sekarang nggak akan bisa dapatkan kok. Kenapa? Karena sistem Prudential sudah luar biasa. Dulu cuma berapa orang, nggak sebanyak gini ribuan. Apalagi setelah saya join 1 tahun, dulu masih agent PUM, UM, SUM, AM. PUM, saya suruh jadi pembicara di 300 orang lagi. Ngomongnya sudah seperti gelagapan, cuma terakhirnya sama Panglima dibilang, teman-teman Anda bisa petik. Mungkin saya masih ingat Kotim, Supardi, Suroyo ya. Ya, thank you ya bro, aku thank you karena lu aku jadi hari ini juga ya. Ya, Gencar juga luar biasa atau apa ya. Dia cuma bilang, teman-teman model orang begini yang ngomongnya aja belepotan, dia bisa luar biasa. Mosok teman-teman yang lebih hebat, mosok tidak bisa lebih hebat dari dia. Dan akhirnya setiap tahun, mungkin sampai tidak ingat setiap tahun minimal mesti suruh jadi pembicara 2 kali, 3 kali di acara S&R, ADS atau apa. Nah itulah yang membuat saya harus rekrut yang banyak. Meskipun leader saya menyarankan, lu rekrut percuma loh, lu dampingi sudah habis banyak duit, bayar lagi, enggak jalan kan. Cuma saya pikir adalah mau sampai kapan ini. Saya dapat informasi dari teman-teman juga di Jakarta, nah ini hebatnya di Prudential. Kita saling menguatkan, saling mengisi. Lu kalau mau sukses, yang dulu senior-senior yang sudah pindah juga, lu harus rekrut. Kenapa? Kalau lu sampai pribadi aja, sorry, mungkin enggak akan dilihat orang, tapi kalau lu besok jadi sukses dan bisa menjadi berkat buat banyak orang, lu akan dikenang luar biasa. Biasa sekali, Ya. oke. Nah, dan akhirnya saya bilang sama anak, Papa dulu berawal dari 0, sekarang lu bukan dari 0, tapi lu dari pengalaman. Kenapa? Karena Papa backup di belakang. Itu aja. Yes. Bikin papa bangga nak. Oke, ini Bu Linda, cara maintain agent, bagaimana cara maintain agent menjadi leader dan gimana cara bikin agent mau cetak leader lagi? Teman-teman yang harus jawab siapa? Harry kan dari tadi belum jawab, belum ngomong. Ayo. Gue Harry. moderator, Harry gue moderator. Dengar Harry ngomong. Mesti gantian. Ngomong. Iya mak sebentar top mak. leader, Ferry. Oke, bagaimana cara maintain agent supaya agent kita menjadi leader dan leader itu, agent itu mau ngerekrut lagi ya. Saya besok ada kelas loh by the way ya. Ada kelas loh. Ya saya ada kelas ya, jadi siaran ulang. Bu Linda aja yang jawab ya. Iya, saya besok saya jadi lupa loh. Besok saya ada sesi. Oh, iya, oke. Teman-teman ikut kelas saya kan besok kan ada. Oke ya, silakan Bu Linda. Oke, jadi teman-teman, pada saat kita recruit agent, saya itu dari dulu punya 4 buku. 4 buku, jadi ada buku, ada deskripsinya ya, agak panjang. Jadi saya memang punya sistem, teman-teman. Kalau Anda dengar Marco ya, dari Filipina, besok saya nggak tahu dia, are you going to share the way you are maintaining your agent, it is very good gitu kan teman-teman. Bisa dengar Marco ngomong ya. Jadi saya sendiri punya 4 buku dari dulu, bagaimana agent yang baru masuk itu bisa menjadi seorang AAD ya kan. Jadi teman-teman kita itu mesti memang dempetin ya. Dempetin, sering komunikasi supaya mereka itu kalau sekarang kan luar biasa ya. Pokoknya 300 juta jadi, benar nggak? 300 juta jadi, kalau dulu kan ada batasan produksi pribadi harus berapa, sekarang kan enggak gitu kan. Jadi tapi kita mesti jadikan mereka kualitas agent yang punya quality. If they don't have the quality, mereka nggak bisa produce, bawahnya berquality. Jadi teman-teman memang sistem itu harus ada. Supaya pada saat dia menjadi seorang agent kita ngajarin, dia pada saat menjadi seorang leader, dia bisa ngajarin bawahnya teman-teman. Jadi memang cara dia rekrut, cara dia selling, cara dia presentasi, aktivitas harian, siapa yang dia ketemu, apa yang dia cerita, apa yang nasabahnya cerita, semua ada di 4 buku itu. Jadi teman-teman itu memang membuat saya bisa melahirkan beberapa leader melahirkan leader lagi. Itu saja, thank you. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Bapak Ibu, apakah masih besar peluang bagi leaders yang ada di sini untuk mencapai posisi Bapak Ibu? Karena saat ini kondisi perekrutan dan membangun tim itu sangat berbeda pada saat dulu Ibu dan Bapak join. Saya jawab deh, daripada dipikir nggak kerja. Ya kan, nanya doang. Teman-teman kami lahir di zaman yang tidak gampang. Mereka. Gue juga loh, gue juga. Sama-sama, kita lahir zaman Nokia. Jadi kami ini lahir di zaman yang tidak gampang. Ya,
Di zamannya kami itu kita tidak mengenal digitalisasi. Ya, apa itu digitalisasi? Handphone aja masih Nokia. Dan kita itu semuanya serba paper, semuanya benar-benar pakai kertas. Jadi kalau ada orang closing, teman-teman, kita harus isi form dan pakai benar-benar ditulis dan diteken supaya karbonnya itu nempel. Dan Anda tahu kalau udah jam 8 malam kita udah nggak bisa closing karena toko fotokopi udah tutup. Serius, karena dulu kita benar-benar harus minta KTP-nya dan bawa ke tukang fotokopi untuk difotokopi. Terus yang lebih parah lagi, kan tanda tangan berlembar-lembar tuh. Ya, berlembar-lembar, ngeprint berlembar-lembar, ya kan. Kita bawa printer loh. Kita bawa printer, ya kalau tintanya habis dan sebagainya. Banyak lah tantangan kita. Jadi kita ke rumah nasabah bawa printer nyari colokan. Terus karena formnya banyak, teman-teman, banyak sekali formnya. Kadang-kadang ada yang kelewatan. So, Bapak Ibu, kalau Anda ngerasa bahwa zaman dulu sama sekarang. Makanya orang kadang-kadang selalu ngerasa bahwa zaman kami lebih gampang. Enggak. Justru kami iri dengan Anda-Anda sekarang ini. Kami nggak ada Waze dulu. Kami nggak ada Google Map. Kami lahir di zaman yang kita itu ketemu rumah nasabah itu nanya tukang rokok yang jualan pinggir jalan di bawah pohon. Dulu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret. Jadi benar-benar literally benar-benar harus nanya jalannya lewat mana. Jadi Anda hidup di zaman yang sangat-sangat mudah sekali. Dulu kami tidak punya referensi. Jadi referensi itu kami buka Yellow Pages. Serius. Dan kita pura-pura nelpon. Karena kita dulu gak ada sosmed. Hari ini Bapak Ibu Anda punya WhatsApp. Anda mau kumpulkan grup reuni satu orang gampang sekali. Anda bikin grup tulisannya grup SMA berapa, undang satu orang. Jadikan dia admin. Besok pagi 100 orang udah kumpul di situ. Betul? So easy. Ya, so kalau Anda lihat masih besar nggak peluang bagi leaders untuk mencapai posisi Bapak Ibu? Karena kondisinya sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda memang. Sekarang berbedanya adalah sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Kami dulu sangat susah sekali. Sekarang berapa banyak orang-orang yang punya income besar? Banyak sekali di Prudential. Anda cek Prudential bayar komisi tahun lalu 3,5 triliun teman-teman. Itu membuktikan bahwa kita semua yang ada di sini dapat angka itu. Tapi di zaman kami dulu, nyari yang 100 juta aja nggak banyak. Anda lihat Pak Holman join, Prudential baru 1 tahun. 5 tahun 100 juta, yang join 1 tahun itu baru 5 juta. Dan dia join teman-teman. Gue masih amazed loh Pak Holman. Karena tertipu aja, Iya. aja. Kocak loh. Ya. Believe. Imanmu menyelamatkanmu Pak. So, Bapak Ibu teman-teman ya, sekarang ini dunia cepat sekali, ya, dunia cepat sekali. The world is flat. Ya. Kita udah nggak terbatas dengan ruang, nggak terbatas dengan tempat. So, teman-teman, dari dulu kita promosi 300 juta ya. Kebayang nggak teman-teman? Sekarang pun Anda 300 juta loh. Malah kita 2,7 loh, 2,7 M buat naik AD. Anda naik AD 900 teman-teman, udah dipur sepertiga sama kami. Udah dipur inflasi, dipur juga sepertiga. Lu kalau nggak capai, lu balik kerja aja deh lu. Serius lu bener-bener kebangetan banget. Really? Oke, next, ada pertanyaan lagi yang lain. Kita udah 15 menit. 15 menit. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum Anda boleh ketik pertanyaan yang mau Anda ini nanti moderator akan IT akan membacakan. Saya mungkin akan ada 1-2 pertanyaan penutup. Bapak Ibu teman-teman, kalau teman-teman lihat nih ilmu yang terpenting nih, satu ilmu terpenting. Kalau boleh pesan kepada para junior-junior kita, satu ilmu terpenting yang mereka harus kuasai untuk menjadi seperti teman-teman itu apa? Satu ilmu terpenting. Ini kan anak-anak nih, anak-anak kita semua nih kan. Orang-orang yang paling kita sayang dan kita rekrut ke sini untuk supaya hidup mereka seperti kita. Jadi kalau pesannya ke teman-teman nih, apa satu ilmu terpenting yang menurut teman-teman harus mereka kuasai? Kalau menurut saya itu mesti ada people skill ya. People skill. People skill. Jadi people skill kan cakupannya luas. Karena kita mau mengembangkan bisnis ini, jadi kita mesti ada communication skill. Ya, kan itu people skill juga. Oke. Nah tentu
nextnya adalah kita melakukan perekrutan. Oke. Recruitment skill jadinya. Oke. Satu aja Pak Iya. Tim, satu aja apa? People skill ya. Iya. Iya, enggak kasihan yang lain enggak kebagian. Kalau Pak Holman apa Pak Holman? Satu aja kalau boleh pesan ke teman-teman ilmu apa yang harus mereka miliki untuk dikuasai supaya bisa seperti Pak Kalau Holman. pesan saya satu, ya create leader, cetak leader di bawah Anda. Oh, Jadi jadi nggak ada kalau- ilmu ya? Cetak leader itu ilmu Cetak loh. leader, Itu leader. ilmu, itu Iya, ilmu. kalau cetak satu, kemudian 10, kemudian 100, sampai ke 150. Wow, Ya, oke. Anda udah bisa hitung income-nya berapa. Jadi kuncinya ya cetak leader aja. Cetak leader, oke. Kalau Ko Edi? Believe aja saya. Bodoh-bodoh ikut aja, karena sudah proven kok. Oke. Nah, otomatis sekarang kan ya milenial, ya kita harus ngikuti juga. Mulai dari pakaian juga atau apa bergaya milenial juga. Kenapa? Kan saya juga bilang sama anak, teman-temannya kalau panggil papa jangan panggil susu, koko aja. Koko aja. Koko aja. Koko aja ya. Iya kan kalau panggil susu kan sudah merasa tua, om kan tua, nah enak koko aja. Nah, buat mereka nyaman, masuk komunitas 2-3 bulan baru oke sudah. Oke. Ya. Kenapa? Karena enggak gampang juga, tough pasti ya. Maunya Ya. happy-happy aja. Semangatnya enggak ada. Ya, believe aja itu sudah aja. Believe, Ya. oke. Bodoh-bodoh ikut sudah itu aja. Oke, jadi ilmunya simple sekali ya. Ikut aja. Ya, ilmunya cuman bodoh-bodoh ikut, follow your leader. Bu Linda, satu ilmu yang paling penting menurut Ibu untuk teman-teman miliki untuk membangun tim. Oke, jadi teman-teman saya itu hari ini berhasil karena adalah berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan menjadikan kaya. Jadi saya percaya. Jadi satu itu adalah menurut saya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Prudential. Ya, kalau Prudential itu melakukan yang terbaik buat kita, ya, Pak Rusli. Percaya kepada Pak Rusli ya, kepada Pak Tony. Ya, tepuk tangan dong untuk Pak Rusli, ya kan? Give him support. Begini pun masih datang loh teman-teman ya. Jadi cepat pulih ya. Jadi percaya kepada Tuhan, kalau taruh kaki kita di sini, Tuhan akan membuat kita sukses. Buktinya di depan Anda sudah ada kan, ya kan? Udah belajar banyak dari nantilah besok juga bisa belajar. Yang kedua, percaya kepada Prudential. Percaya kalau industri ini yang kita lakukan itu adalah menolong orang. Dan ini industri adalah satu-satunya yang bisa menolong orang, bisa memberikan berapa miliar untuk nasabah. Ya kan, kalau nasabah sakit dan berapa miliar, coba tanya Harry. Kalau hari ini nggak di sini, bagaimana? Bisa menjadi miliarder, bagaimana coba? Belum tanya dia kan berapa income-nya kan. Jadi teman-teman, kalau Anda rekrut seseorang dan jadikan dia berhasil, maka keluarganya dia semua, dia menjadi hero of the family. Itu saja, thank you. Ini boleh undang speaker BOP. Ini yang Speaker diundang. MBO. Oke, kita bacakan satu lagi, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya. Hal apa yang membuat Bapak Ibu selain income, hal apa yang membuat Bapak Ibu leader senior terus bertahan di Prudential ya, selain income. Income sih udah jelas ya. Terus begitu banyak tantangan yang hadapi, bagaimana melihat Prudential di masa depan? Oke, wow, gue suka pertanyaan ini. Pak Tim, silakan. Kalau saya melihat ya teman-teman ya, mungkin teman-teman ini kan semua leader yang di sini ya. Seringkali ketika orang membawakan BOP, kalau ada satu profesi yang ideal, apa sih yang kamu harapkan dari profesi tersebut? Itu kan langsung dikasih list down kan. Kadang ada orang menyebut, boleh nyebut 10, boleh 20, silakan. Menurut saya sampai saat ini, hanya industri asuransi jiwa di Prudential yang bisa memenuhi kriteria-kriteria yang kita inginkan. Yaitu adalah contohnya apa Pak Tim? Contohnya, saya bilang adalah balance life. Tiap orang punya value. Kalau saya ada 8 value yang saya ingin jalankan dalam hidup saya. Saya ingin hidup sejahtera, saya ingin banyak uang, tapi saya ingin balance juga. Aspek pertama, saya mau secara rohani. Secara rohani saya mesti baik di hadapan Tuhan. Kalau saya sukses, saya mau sukses yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada aspek kesehatan fisik dan mental. Oke? Nah, yang ketiga, kita pingin sukses itu kita juga mau keluarga kita bahagia. Karena kita kerja keras, kita buat keluarga juga. Buat siapa gitu. Kemudian definisi sukses yang berikutnya lagi, kita tentu pingin punya pekerjaan yang bagus, yang bisa seimbang pekerjaan ya.
Nah berikutnya, kalau kita jalanin bisnis ini dengan baik, tentu keuangan kita akan baik juga. Oke, aspek berikutnya yang keenam adalah kita ingin pengembangan diri. Kita ingin bertumbuh dari hari ke hari. Berikutnya lagi adalah kita ingin jadi profesional. Apa yang kita jalankan. Yang berikutnya lagi, kita ingin hidup kita berkontribusi untuk sosial dan organisasi. Di mana lagi ada bidang usaha pekerjaan apa lagi yang bisa membuat hidup kita balance in life. 8 aspek yang kita kejar. Uang bukanlah segala-galanya. Itu yang saya dapatkan. Industri ini luar biasa teman-teman. Oke, kemudian apa sih yang membuat kita di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi, bagaimana Anda melihat Prudential di masa depan? Saya melihat Prudential di masa depan tadi menambahkan apa yang di-share oleh Bro Harry ya teman-teman ya. Masa depan yang cemerlang, yang luar biasa indah. Saya mau kasih tahu teman-teman, kita cukup hafal 5 angka aja. Pertama kita lihat, Jepang penetrasi pasar 400%. Hong Kong 142%. Singapura 90%. Malaysia 60%. Indonesia 7-8%. Kata Pak Tan Karhor, kita mau kejar kayak Malaysia aja butuh 40 tahun. Belum bicara mau kejar Singapura, butuh 40 tahun lagi. Mau kejar Hong Kong, butuh 40 tahun lagi. Kita di sini teman-teman, saya ingat waktu itu saya join bersama dengan Bu Lili Halim. Waktu itu kami setelah tahun ketiga aja gitu ya. Itu industri asuransi cuma naik 1% aja, kami sudah jadi miliarder. Naik 1% saja, kami sudah jadi miliarder. Bayangkan kalau 40 tahun ke depan teman-teman, kita semua ini ciak beliau lah. Pokoknya makan gak habis lah teman-teman. Teman-teman akan hidup makmur teman-teman. Jadi yang menjadi miliarder bukan hanya kami yang di depan-depan ini. Saya percaya teman-teman, kalau teman-teman percaya bisnis ini, setia pada bisnis ini, Anda hardworking, Anda intelligent mau belajar terus kayak seminar ini, Anda mau baca buku terus, Anda punya deep burning desire, tadi saya bilang, Anda juga harus takut pada Tuhan, hidup yang berimbang akan menjadi milik Anda. Mau kemana lagi teman-teman? Ya, ini adalah yang terbaik untuk kita. Oke, jadi selain income banyak sekali hal yang bisa kita capai dan kayaknya Prudential itu bisnis kita itu paling bisa mencakup banyak hal. Banyak banget yang kita bisa dapat selain income tadi, pengembangan banyak hal. Dan kayaknya memang gak ada yang seperfect kita ya, perfect bisnis kita ya. Ya, oke. Ini kita udah hampir di akhir sesi kita ya, menyenangkan sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman yang di sini. Juga mungkin ini satu pertanyaan terakhir, apa sih harapan dan pesan-pesan dari teman-teman para senior kepada junior-junior kita yang mereka baru menjalani jalannya kita? Boleh ya, Pak Tim dulu deh. Enggak, kalau Bu Linda selesai beres kita langsung tutup, nggak perlu ngomong lagi. Oke. Silakan. Ya pesan saya teman-teman, kalau harapan dan pesan saya cuma bilang teman-teman, masa depan kita di sini sangat cerah. Bukan hanya untuk generasi kita saja, tapi bahkan untuk generasi anak kita dan seterusnya, semuanya bisa hidup makmur. Yang penting kita fokus, lakukan yang terbaik, apa yang menjadi tanggung jawab kita di generasi kita. Thank you, terima kasih. Pak Holman. Oke, ya yang saya sharing satu, ya ini kebetulan saya lagi ingat tadi sore saya lagi tegur saya punya adik satu yang dalam arti kurang perform. Itu udah gabung lebih kurang 15 tahun. Tapi saya perhatikan dia sering berbicara hal-hal yang kesannya negatif. Saya cuma kasih tahu dia satu hal. Saya bilang, yuk belajar satu hal. Dalam kondisi yang kurang baik, Anda mesti bisa cari melihat peluang apa yang ada. Kalau Anda bisa kelihatan peluang, Anda orang sukses. Tapi kalau Anda gak bisa melihat peluang, Anda sama aja dengan orang gagal yang lain. Mungkin itu juga saya bisa share buat Anda semua. Dalam kondisi yang kurang baik, Anda lihat peluang yang seperti apa ada. Itu yang membuat Anda sukses. Itu Jadi aja. selalu lihatlah peluang di segala kesulitan. Pasti. Nice, always Yes. positive. Thank you, Oke, silakan. thank you. Thank you, Cek. Ya, Ko Edi silakan. Buat teman-teman sekali lagi, bisnis kita ini bisnis pelayanan jadi ya. Kita membawa visi dan misi. Sekali lagi kalau kita sukses cuma satu orang itu enggak afdol. Tapi kalau hari ini semua bisa lebih hebat dari kita, itu kita baru terharu. Jadilah berkat buat teman-teman yang lain. Dan ingat sekali lagi,
fokus sama yang niat, fokus sama yang positif, yang negatif Anda buang aja sudah. Nggak apa-apa hari ini, mungkin, sorry teman-teman yang mungkin timnya ada yang masih, mungkin sudah nggak ada atau apa. Selama ayamnya masih bisa bertelur, masih ada kesempatan. Yes. Nah, dan saya percaya teman-teman Prudential adalah company yang luar biasa, proven dan memberikan berkat yang tak terhingga. Itu aja. Thank you. Oke, teman-teman. Mungkin ada beberapa teman tahu saya beberapa bulan ini 6 bulan tidak kerja, ya. Makanya tadi luar biasa ya Heri ya. Saya hanya boleh jalan 10 menit dan berdiri 10 menit. Hari ini saya bisa datang ke sini karena anugerah Tuhan. Just for you I'm come here. Gitu ya. Saya dalam 6 bulan ini nggak bisa kerja. Kerjaan saya di rumah saja. Apakah saya desain untuk sakit? Tidak. Mendadak saja tiba-tiba operasi. Kita nggak boleh salahkan orang lain lah. Itu juga operasinya di Mount Elizabeth, Singapura. Tapi ya terjadi kadang dalam hidup kita kesalahan orang kita harus bear the cost. Ya kan? Nah teman-teman 6 bulan income saya tidak pernah turun. Walaupun saya tidak ke kantor. Income saya tidak turun. Bahkan dalam tahun-tahun ini saya bisa beli 4 properti loh. Dalam keadaan saya masih di rumah. Nggak bisa kerja. Teman-teman, Prudential bisnisnya sangat luar biasa. Asal Anda punya iman kepada Tuhan dan iman kepada bisnis ini, iman kepada Prudential. Jangan pindah-pindah, jangan diajak pindah, ikut pindah teman-teman. Benar, saya mau kasih tahu. Kita harus tahu master builder itu teman-teman. Teman-teman, kalau mau jadi master builder, 7 sampai 10 tahun Anda cuma lakukan rekrutmen promosi 2 AAD setiap tahun. Yang AAD udah promosi 2, multiplikasi 2 saja. Kan punya 2 kaki, 2 tangan, 2 mata. 12 bulan cuma 2 teman-teman. If you say you can get it, then you can get it. If you say you cannot get it, terjadilah menurut iman kita. Benar gak teman-teman? Jadi teman-teman, mari kita punya bisnis luar biasa. Anda hari ini bersyukur banget Anda ambil kesempatan untuk hadir mendengar kita. That is the first kemenangan Anda. Anda belajar dari orang-orang sukses supaya Anda menjadi sukses dan setia dan rekrut. Tetap semangat. Yes, oke. Wow ya luar biasa Bu Linda ya, walaupun masih sakit semangatnya luar biasa ya. Ini kalau sehat nih, wah udah pecah ini semua ya. Iya luar biasa ya, memang ambruk ya. Oke ya. Teman-teman ya, dari saya bisa simpulkan ya 30 detik sebentar masih kedap-kedip itu. Teman-teman, kami datang ke sini ya cuma satu message. Ya, kami datang ke sini cuma satu message. Kita ngelihat teman-teman semuanya sama seperti kita melihat kami dulu waktu memulai. We can feel you. Kita bisa merasakan Anda. Kita bisa tahu kok apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lalui, kesulitan Anda, pergulatan Anda, segala kesusahan Anda, we can feel you. Ya, kita tahu. Tapi percayalah teman-teman, kita memang nggak bisa menjanjikan bahwa jalan itu akan mulus. Kami nggak pernah bilang bahwa jalan kami mulus, jalan kami gampang, jalan kami itu kayak tol. Kalau ada perusahaan atau yang ngomong seperti itu, mereka lagi menipu. Karena jalan gak pernah gampang. Tapi kami berdoa, kami berharap teman-teman diberi kekuatan. Bertahan aja, seriously. Lakukan aja, bertahan aja teman-teman. Ya, lakukan dan bertahan. Ya, jika Anda thank you. Jika Anda merasa Anda kesulitan, merasa Anda lagi down atau apapun, wajarlah, kita leader, ini kan gak ada agent ya, kita leader. Kita itu dituntut untuk perform bagus di depan agent. Walaupun kita down, kita boleh tunjukkan. Betul, Anda boleh datang kepada leader atasan Anda. Anda boleh datang kepada orang-orang yang lebih kuat, yang lebih senior-senior seperti kita. Dan mereka akan beri penguatan kepada Anda. Satu luar biasanya dari Prudent, dari kita di sini adalah kita punya value dan culture yang berbeda yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun di Indonesia. Anda boleh sebut semua perusahaan, Anda boleh sebut semua company yang mereka, kita nggak usah sebut lah. Tapi teman-teman, yang membuat ini berbeda
adalah budaya kita di sini. Culture kita di sini, ya. Dan Anda semua beruntung, Anda ada di keluarga besar Prudential Indonesia. Oke, akhir kata saya Herianto Tandra dan boleh applause sama meriah untuk Pak TJ Timotius. Terima kasih Pak Tek Holman Cendana, Co-Editation dan Ibu Linda Wijaya. Kita boleh undang. We support you, ya. We support you. Oke, ya. Kita mungkin akan MC. Oke. Gue bukan MC. Ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih kepada para narasumber kita. Ada Bapak TJ Timotius, Ibu Linda Wijaya, Bapak Holman Cendana dan Bapak Editation dan juga Pak Herianto. Wah, sesi talk show ini begitu menginspirasi dan juga menghibur ya Bapak Ibu ya, berasa stand up comedy sebenarnya. Nah, selanjutnya kami persilahkan Bapak Rusli Chan untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan token apresiasi kepada para narasumber dan moderator kita. Ya, dan selanjutnya kami mengundang Pak Didi, Pak Raymond, dan Pak Revan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Kita boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya. Ya, pastinya sesi tadi menjadi pematik semangat untuk kita bisa mengikuti jejak kesuksesan para multi-billion builders. Dan kita bisa memenangkan tahun 2024 ini bersama-sama. Kita boleh berikan aplaus sekali lagi yang meriah Bapak Ibu untuk para multi-billion builders. Tes. Nah. Bapak Ibu, kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Arifin Dan. Kami undang Bapak, kami persilakan. Cassandra Farrell. Bapak Editation. Gencar. Bapak Herianto.
like to invite Bapak Tony and Bapak Iskandar to join with us. Kita akan menyerahkan plakat spesial tahun ini pada para Multi-Billion Builders 2023. Dan setelah itu kita akan berfoto bersama. Menjadi seperti Bapak dan Ibu ini, multi-billion ini, ya Kita kan? juga mau ikut turun, tapi sepertinya tidak ada yang memberikan ucapan selamat kepada kita ya. Aku sebenarnya pengen Karena banget kita loh. berhak mendapatkan penghargaan. Baru tahun ini kita mau jadi mitra bisnis. Tapi Multi-billion bos. Congratulations.